Tadi kan cenik ini, kayak ditumpah kan. Tumpah sendiri. Terus posisi kiri di depan itu, jadi prostat, kita punya prostat kanan dan kiri, letaknya di bawah kantung kemih atau vesika urinaria. Di bawah situ letaknya. Nah, prostat kiri dan kanan kita tidak sama besar. Prostat itu berada di tengah-tengah saluran kemih. Sehingga kalau prostat kita membesar, itu seperti selang gencet, Ustaz. Kayak selang gencet. Nah, kita nahan kencing itu sejatinya kita sedang membesarkan otot prostat. Sejatinya kita sedang membesarkan otot prostat. Nah, yang jadi masalah ada gangguan prostat yang disebut dengan BPH, benign prostate hyperplasia atau tumor jinak prostat. Dialami 8 dari 10 laki-laki. Ya, yang di atas usia 55 tahun. Efek dari kebiasaan kencing berdiri salah satunya. Sering kencing berdiri dan sering nahan buang air kecil. Nah, prostat kanan ini lebih besar daripada prostat kiri. Sudah lazimnya prostat kanan lebih besar daripada prostat kiri, sehingga saat kita posisi kaki kiri di depan, kaki kanan membuka seperti ini prostat kanan kita akan membuka seperti ini. Jadi rapat dengan posisi kita seperti ini, dia akan seperti ini, buka jalan gitu kan seperti itu. Harus ada logikanya. Saat saya terjun ke dakwah, dihantam saya sama Allah. Ayo, mana logikanya? Bener, Tat. Saya pernah makan sama Pak Bambang, masih hidup orangnya. Kami makan orang 7, nasi 2 bungkus, Tat. 2 bungkus nasi, 2 bungkus nasi saya yang goreng, gini bikin penuh. 7 orang makannya. Saya bilang Pak Bambang, pelan-pelan makannya saya. Ini orang baru tidak apa-apa. Satu persatu, insya Allah saya udah kenyang. Satu persatu, tinggal saya sama Pak Bambang. Nah, sekarang habiskan. Sampai saya kenyang. Saya lihat saat saya ambil, yang atas turun, yang atasnya tetap. Nggak habis-habis, Tad. Saya sama Pak Bambang. Sampai aku duduk sini, astagfirullah. Saya, apa saya, kayak gini saya gitu kan. Wah, istighfar, kalau udah ngomong apa, sampai istighfar kan makan. Akhirnya habis juga. Nasi itu bisa habis? Nasi itu tidak bisa Tarik habis. atas turun naik lagi? Iya, tarik atas turun, atasnya tetap. Nggak tahu lah. Mau berangkat ke masjid itu, lah udah gelap, pas lagi keluar kan, naik motor, orang dari sana udah pakai jas hujan, mobil ini udah basah gitu loh, pakai wiper. Depan itu kelihatan hujan ya, sampai itu paling pagar itu hujan kelihatan. Kami maju, hujannya mundur. Langkah-langkah wali. Kami maju, hujannya mundur, Pak. Sampai ayo logikanya mana? Soalnya Allah kasih kalau tampakkan kayak gitu. Hujannya mundur sampai kami berhenti di masjid, turun di parkiran baru hujannya mundur. Kami maju, hujan mundur. Selama ini kan harus logika, memang latar doktrin seperti itu. Saat pasien datang sakit kepala, kami tidak percaya sakit kepala. Coba lah, kalau ada pasien datang, pasti dokternya nanya-nanya nggak cuma satu. Gimana Pak, apa keluhannya sakit kepala? Oke, pas kapan sakit kepalanya? Oh, pas malam doang. Sakit kepala sebelah mana? Kan paling tanya gitu kan. Dokter kan banyak tanya kan, karena jangan percaya gitu loh. Harus ada penjelasannya. Dari mana titiknya itu, titik temunya sama seperti sehingga saya bahkan saya saya jadi banyak ngomong ini. Amirnya. Yang lihat amirnya betul. Lihat ada Allah dan Rasulnya di sini. Masya Allah. Ampun Mir. Saya sakit gigi mules-mules, sakit perut juga Pak. Sakit perut, sakit gigi dihitam 5 hari itu. Sampai minta maaf, ampun Mir. Ampun Mir. Akhirnya dihantamkan Allah lagi. Ayo logikamu di mana? Jadi saat saya sakit perut, saya minum omeprazol 1 butir, ranitidin 2 butir, minum Fantasid 1 butir. Masih sakit perut tambah parah, ini gimana ini? Orang yang berobat sama saya sembuh, kok saya yang minum obat jadi sakit. Akhirnya minta maaf sama Mir, Amir sakit perutku. Akhirnya sembuh ya? Sembuh akhirnya. Minta maaf aja, Mas. Dari awal, kenapa sih harus tangan kanan? Kenapa sih harus baca Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa sih harus duduk? Ya Allah. Rupanya luar biasa. Dahsyat sekali. Itu tahu yang diserut itu baru dapat. Saat diserut itu, kita seruput. Jadi ada air oksi, Pak. Tahu kan air oksi? Iya. Jadi gini, sebelumnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, terjadi perubahan partikel pada air. Terkecil satuan benda itu molekul, molekul terdiri dari atom-atom terdiri dari partikel-partikel. Partikel itu satuan terkecil dari suatu benda disebut partikel. Partikel air itu bisa berubah-ubah, tergantung yang bisa merubahnya adalah gelombang suara. Jadi apabila air didekatkan dengan musik rock,
maka partikelnya akan berubah jadi buruk. Kalau dibaca Quran air Jadi partikel bentuk segi yang dari pemasaran. bintang berubah menjadi bulan, bentuk bulan. Kalau Bentuk dibaca bulan Quran sabit, untuk bulan sabit ini partikel air yang paling buruk, mengangkut oksigen dan nutrisi paling buruk. Kemudian ada partikel bintang segi 6. Ditemukan partikel bentuk bintang segi 6 ini yang paling bagus katanya, seperti bendera Yahudi itu. Setelah diteliti lagi, ternyata partikel bintang segi 6 ini masih bisa berubah bentuk. Ada partikel yang tidak bisa berubah bentuk, partikel berbentuk segi 8. Itu bentuk yang segi 8 itu partikel air. Itu bentuk partikel air. Segi Kita bisa temukan itu di air Zam-Zam ya tadi ya. Di sumur Zam-Zam ada bentuk kayak gitu. Segi 8 gitu. Itu bentuk partikel air. Partikel air berbentuk seperti itu, dia tidak akan berubah bentuk lagi, sudah solut. Dan partikel air yang berbentuk seperti itu, dia bisa mengangkut oksigen dan nutrisi dengan sempurna. Di dalam tubuh kita ini 67%-nya adalah cairan. Jadi bagaimana kualitas otak kita, kualitas ginjal kita, kualitas jantung kita, kualitas tubuh kita, kualitas tahajud kita, kualitas ibadah kita tergantung cairan tubuh dalam tubuh kita. Itulah kenapa orang masuk ke rumah sakit, dia mau sakit kepala, kayak mau muntah, kayak mau hamil, kayak pertama kali infus. Itu tadi ya, pertama kali diinfus untuk memperbaiki cairan di dalam tubuhnya, memperbaiki elektrolit di dalam tubuhnya. Jadi kualitas cairan, nah kualitas cairan tadi yang pertama partikelnya, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, partikel akan menjadi partikel dengan bentuk yang sempurna. Kemudian saat kita seruput, nah ternyata saat kita seruput diserot kayak minum kopi itu, ada satu air oksi namanya, air yang partikelnya bersatu dengan oksigen, sehingga saat di dalam tubuh diserap oleh usus, kemudian ikut pembuluh darah, jadi darah kaya dengan oksigen. Salah satunya darah yang kaya dengan oksigen ini akan menghancurkan jaringan sel kanker dan dapat menghancurkan emboli atau penggumpalan darah. Nah, kemudian bagaimana sih air oksigen itu sebotol gini 70.000. Blender raksasa, di dalam blender yang sudah dimodifikasi partikel airnya, kemudian di atasnya ditutup, disemprot pakai blower. Blowernya itu ada oksigennya, blower yang kandungan oksigen. Oksigen nyemprot, ini blender. Ternyata 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW telah mengajarkan cara membuat air oksi dengan cara bibir dan lidah kita jadi blender. Bibir dan lidah kita bergetar saat kita nyerot, bergetar, bibir dan lidah kita jadi blender. Saat kita menghirupnya, oksigen masuk, bercampurlah di situ.